Aku ditampar mertua di bandara dan ditertawakan suami serta gundiknya. Tapi aku membalas penghinaan itu bukan dengan air mata, melainkan dengan memutus total seluruh kehidupan dan kehormatan mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pagi itu, udara Terminal 3 bandara terasa dingin, sebuah ironi yang kontras dengan hatiku yang membara penuh harapan. Aku merapikan syal kasmir mewah yang membalut leherku, memastikan penampilanku sempurna untuk perjalanan yang seharusnya menjadi penyelamat rumah tangga. Liburan musim semi ke Tokyo ini adalah hadiah yang kubayar mahal, bukan hanya dengan uang hasil kerja keras membangun bisnis properti dan cateringku, tetapi juga dengan harapan bodoh yang masih tersisa untuk Dimas, suamiku. Tas tangan bermerek yang kupegang terasa ringan, seolah beban 5 tahun pernikahan yang hambar sebentar lagi akan terangkat oleh keajaiban bunga sakura. Aku sudah mengatur segalanya dengan sempurna, mulai dari tiket kelas bisnis, penginapan ryokan tradisional, hingga daftar restoran tersembunyi yang ingin kami kunjungi berdua. Sejak beberapa bulan terakhir, Dimas dan aku hanya berkomunikasi sebatas formalitas. Perjalanan ini adalah kesempatan terakhir bagiku untuk menemukan kembali cinta yang hilang, atau setidaknya, sebuah kejelasan. Langkah kakiku melambat saat pandanganku menangkap sosok yang familiar di dekat loket keberangkatan internasional. Dimas berdiri tegak dengan jaket kulit hitam baru yang baru saja kubelikan, tampak menyendiri, tetapi aura aneh segera menyelimutinya. Sayangnya, dia sama sekali tidak sendirian, dan pemandangan di depanku terasa seperti adegan drama murahan yang sangat kubenci. Di sisi kiri Dimas berdiri Nyonya Karina, mertuaku yang tampak heboh dengan selendang bulu palsu berwarna merah menyala, seolah dia ingin seluruh bandara tahu bahwa dia akan pergi liburan ke luar negeri. Namun, bukan Nyonya Karina yang membuat darahku berdesir hebat, melainkan sosok wanita muda di sebelah kanan Dimas. Dia adalah Maya, rekan kerja Dimas, yang selama ini selalu disebut Dimas sebagai teman lama yang tidak penting. Maya mengenakan pakaian terlalu ketat dengan warna merah muda pastel yang sangat mencolok, tangannya melingkari lengan Dimas dengan manja, dan kepalanya bersandar di bahu suamiku tanpa malu sedikit pun. Aku berhenti total, membiarkan troli koperku membentur punggung kakiku, dan jantungku berdebar bukan karena kegembiraan, melainkan karena amarah yang mulai merayapi ubun-ubunku. Tawa renyah Maya terdengar, disusul suara keras Nyonya Karina yang menyombongkan rencana belanja kepada Dimas. Aku menarik napas panjang, merapikan maskerku, dan memutuskan untuk menghampiri mereka dengan ketenangan palsu seorang nyonya besar yang menghadapi para pengacau. Suara roda troli kopermu yang berat menyadarkan mereka bertiga. Wajah Dimas tampak terkejut sesaat, tetapi dengan cepat dia memasang ekspresi datar, seolah tidak ada yang salah dengan pemandangan di depannya. Oh, akhirnya kamu datang, Risa. Lama sekali. Sapa Dimas dengan nada malas yang meremehkan. Sama sekali tidak ada nada khawatir seorang suami. Nyonya Karina menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan tajam dan penuh penghakiman seperti biasanya. Maya segera melepaskan pegangannya dari lengan Dimas, memasang wajah polos dan lugu yang sudah pasti dilatih berjam-jam di depan cermin. Apa yang terjadi di sini, Dimas? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tetap stabil, meskipun ada badai yang mulai mengamuk di dadaku. Mataku menyapu koper-koper besar milik Nyonya Karina dan Maya, yang jelas bukan berisi pakaian untuk perjalanan singkat. Dimas mengangkat bahu, seolah dia sedang menjawab pertanyaan tentang cuaca. Aku mengajak ibu dan juga Maya untuk ikut. Kan liburan ke Tokyo pasti lebih seru kalau ramai-ramai. Jawabnya dengan santai, terdengar seperti dia sedang memutuskan menu sarapan, bukan mengkhianati pernikahan kami. Dia menambahkan bahwa tidak adil jika aku bersenang-senang sendiri sementara ibu dan temannya hanya diam di rumah. Aku merasa seperti ditampar tanpa disentuh, mendengar alasan bodoh yang keluar dari mulut pria yang dulu kucintai. Perjalanan ini aku rencanakan untuk kita berdua, Dimas. Tegasku dengan dingin, mengingatkannya bahwa ini adalah waktu kami untuk quality time, bukan perjalanan rombongan sirkus. Nyonya Karina segera menyambar pembicaraan dengan suara nyaring, menuduhku sebagai istri yang pelit dan tidak tahu diri. Dia mengatakan bahwa aku punya banyak uang, tetapi terlalu perhitungan dengan mertua dan juga teman suamiku sendiri. Lihat Maya, Risa, dia gadis baik dan sopan, berbeda dengan kamu yang kaku dan tidak tahu cara menghormati suami. Sembur Nyonya Karina,
Matanya menyala-nyala karena amarah. Maya menunduk pura-pura malu, tetapi aku bisa melihat sudut matanya melirikku dengan tatapan mengejek penuh kemenangan. Hatiku mencibir. Betapa bodohnya dia berpikir aku akan tertipu dengan sandiwara drama sinetron ini. Maaf, Nyonya Karina. Aku yang membayar semua ini, dengan uang hasil kerja kerasku. Kataku perlahan, setiap kataku ucapkan dengan penekanan yang kuat. Aku menolak membiayai perjalanan Maya. Bagiku, membawa wanita asing dalam liburan pernikahan adalah penghinaan yang tidak bisa kumaafkan. Bahkan jika wanita itu adalah calon gundik favorit suamiku. Wajah Dimas berubah merah padam. Terlihat jelas dia merasa otoritasnya sebagai raja ditantang di depan ibu dan kekasihnya. Dimas membentakku. Suaranya menggelegar di area bandara yang sepi. Dia mengingatkanku bahwa sebagai istri, tugasku adalah patuh dan melayani, termasuk memuliakan tamu yang ia bawa. Pertengkaran kami yang mulai keras menarik perhatian beberapa calon penumpang lain. Aku mundur selangkah, menatap Dimas dengan tatapan paling tajam yang kumiliki. Kalau kamu ingin Maya ikut, kamu yang harus membayarnya, Dimas, kataku dengan suara mantap. Aku meminta Maya pergi saat itu juga karena aku tidak sudi liburanku dirusak oleh kehadiran wanita yang tidak tahu malu. Permintaanku membuat Maya langsung terisak. Tangisan pura-pura yang langsung membuat Nyonya Karina semakin murka. Dasar menantu tidak punya hati. Kamu jahat, Risa. Kamu pantas mendapatkan pelajaran. Raung Nyonya Karina. Wajahnya memerah karena emosi yang memuncak. Dimas tidak bergerak untuk melerai. Bahkan dia membiarkan ibunya menghinaku. Rasa sakit itu mulai merayap di hatiku. Tetapi aku membiarkan diriku merasakannya sebagai bahan bakar. Tiba-tiba, Nyonya Karina melangkah maju mendekatiku. Sebelum aku sempat bereaksi, tangan keriputnya yang dihiasi cincin emas besar melayang, dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Suara tamparan itu begitu nyaring, mematikan semua bisikan dan gumaman di sekitar kami. Rasa perih yang menyengat langsung menjalar di kulit wajahku, disusul rasa panas yang merambat ke telinga. Aku terhuyung ke belakang. Tanganku memegangi pipiku yang berdenyut hebat. Darah segar menetes dari sudut bibirku yang pecah, jatuh membasahi syal kasmir mahalku. Aku menatap Nyonya Karina dengan tatapan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya mertuaku main tangan. Nyonya Karina tidak berhenti. Dia meludah jijik ke arahku, lalu berteriak. Ini pelajaran agar kamu tahu diri, istri sombong. Yang lebih menyakitkan adalah melihat Dimas dan Maya di belakang Nyonya Karina. Dimas tidak membela. Ia hanya berdiri angkuh. Maya, dengan air mata palsu yang sudah kering, tersenyum kecil penuh kemenangan. Tawa kecil yang mereka bagi, bisikan kekejaman yang melayang di udara, lebih mematikan daripada tamparan Nyonya Karina. Mereka berdua telah merayakan kehancuranku di tempat umum, menegaskan bahwa aku, Risa, sudah tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pada saat itu, sisa-sisa terakhir dari cinta, rasa hormat, dan harapan yang aku miliki untuk Dimas menguap tanpa sisa. Aku tidak menangis histeris. Aku tidak membalas pukulan itu. Aku hanya berdiri tegak, menyeka darah di daguku dengan punggung tangan, dan menatap lurus ke mata Dimas. Pandanganku berubah menjadi dingin, kosong, dan sangat tajam. Aku mengerti, kataku, suaraku terdengar pelan, tetapi sangat jelas di tengah keheningan yang mencekam. Aku tidak akan berdebat lagi. Dimas tersenyum sinis, mengira aku akhirnya menyerah dan tunduk. Dia memerintahkanku untuk segera mengurus loket keberangkatan untuk mereka semua. Aku menggeleng pelan. Senyum tipis terukir di bibirku yang pecah. Itu bukanlah senyum kepatuhan, melainkan senyum perpisahan. Aku menyerahkan kalian pada nasib kalian sendiri, bisikku pelan. Aku mengucapkan selamat berlibur dengan nada sarkasme yang menusuk, lalu berbalik badan. Aku meninggalkan troli koperku begitu saja dan mulai berjalan menjauh dengan langkah cepat namun pasti. Di belakangku, Dimas berteriak memanggil namaku, mengancam akan menceraikanku jika aku tidak kembali. Ancamannya hanya menggaung kosong di koridor terminal, sama sekali tidak mempengaruhiku. Aku tidak menoleh sedikit pun. Di dalam kepalaku, rencana liburan romantis ke Tokyo telah mati. Yang ada hanyalah sebuah rencana baru yang jauh lebih dingin dan penuh perhitungan. Rencana untuk membalas setiap tetes darahku dengan kehancuran total bagi mereka bertiga. Tamparan tadi telah membangunkan seekor singa tidur dalam diriku. Aku tidak akan sekadar pergi.
Aku akan memastikan mereka membayar mahal untuk setiap penghinaan dan rasa sakit yang mereka berikan hari ini. Langkah kakiku semakin mantap, menjauh dari sumber racun dalam hidupku, menuju ruang tunggu khusus di mana rencanaku akan dieksekusi diam-diam. Aku melangkah dengan tenang memasuki pintu kaca yang memisahkan area publik bandara yang bising dengan ketenangan ruang tunggu khusus maskapai. Suasana di dalam sini terasa seperti dunia lain, ribuan kilometer jauhnya dari kekacauan, teriakan, dan rasa sakit yang baru saja kutinggalkan di luar. Udara yang dingin dan beraroma lavender lembut langsung menyambutku, membelai pipiku yang masih terasa perih akibat tamparan Nyonya Karina. Aku membiarkan seorang petugas menyambutku dengan sapaan hormat, menyebut namaku dengan anggun tanpa perlu memeriksa identitas berlama-lama, karena aku adalah pemegang kartu prioritas tertinggi di maskapai ini, sebuah privilese yang takkan pernah bisa Dimas sentuh. Aku memilih sofa tunggal yang empuk, menghadap langsung ke landasan pacu, tempat burung-burung besi raksasa berbaris rapi, siap mengantar mimpi orang-orang ke belahan bumi lain. Kontras sekali dengan 3 manusia yang sedang berdiri kaku di meeting pon tadi, yang kini hanya akan menghadapi kenyataan pahit Jakarta yang panas. Aku menyandarkan punggungku yang terasa kaku, berusaha meredakan denyutan di pipiku. Rasa sakit fisik itu memberiku kejernihan mental yang luar biasa. Setiap denyutan seolah menjadi penghitung mundur menuju pembalasan. Seorang pramukantin datang membawakan minuman dingin berwarna oranye kemerahan dan handuk hangat. Aku menerima handuk itu, perlahan menekannya ke pipiku yang lebam, merasakan sensasi hangat yang sedikit meredakan nyeri. "Terima kasih," bisikku pada pramukantin itu. Suaraku terdengar serak. Aku mengambil tegukan dari minuman dingin itu, merasakan rasa manis asam yang tajam. Saatnya bekerja. Aku mengeluarkan gawai tabletku dari tas tangan, memasukkan kode sandi, dan mengakses aplikasi perbankan serta maskapai penerbangan. Jari-jariku menari cepat di atas layar. Di luar sana, Dimas mungkin masih berdiri angkuh, yakin bahwa aku akan kembali menangis meminta maaf. Dia pasti sedang berpikir aku hanya merajuk, membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, dan sebentar lagi akan meneleponnya sambil merengek. Betapa bodohnya dia. Dia lupa bahwa aku, Risa, bukan wanita yang gampang ditaklukkan. Langkah pertamaku sangat krusial, memotong rute mereka. Aku menemukan kode pemesanan tiket kami untuk perjalanan Jakarta-Tokyo. Dengan sekali ketuk tombol, status pemesanan untuk Dimas, Nyonya Karina, dan Maya berubah menjadi dibatalkan, cancelet. Aku melakukan pembatalan itu atas nama pemegang akun utama, dengan alasan keamanan mendesak. Aku tersenyum tipis. Tidak ada yang lebih memalukan bagi seorang pria yang merasa raja selain gagal naik pesawat yang sudah ia gembar-gemborkan. Selanjutnya, adalah bagian yang paling kunanti-nanti, pemusnahan sumber daya. Aku membuka menu manajemen kartu kredit. Ada 3 kartu yang terhubung ke rekening utamaku, kartu utamaku, kartu tambahan untuk Nyonya Karina, yang sering dia gunakan untuk membeli perhiasan dan arisan, dan kartu platinum milik Dimas, yang selalu dia banggakan seolah itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal, kartu itu hanyalah kartu tambahan yang limitnya kubatasi dan terhubung ke rekeningku. Satu persatu, aku menonaktifkan kartu-kartu itu. Klik. Kartu Nyonya Karina. Status. Dinonaktifkan permanen. Aku membayangkan wajah merahnya saat dia mencoba menggesek kartu itu di butik mewah favoritnya di luar negeri. Klik. Kartu platinum Dimas. Status. Dinonaktifkan permanen. Kartu kebanggaannya. Kartu yang ia gunakan untuk mentraktir rekan-rekan kerjanya dan membeli hadiah murahan untuk Maya, kini hanyalah sepotong plastik tak berguna. Aku beranjak ke rekening bank utama. Dimas memiliki akses debit terbatas ke rekening bersama, yang 90% saldonya berasal dari keuntungan bisnis properti dan cateringku. Aku segera mengubah semua kata sandi, kode PIN, dan memblokir akses mobile banking Dimas. Aku bahkan memanggil bank, bukan menelepon, tetapi melalui layanan video call prioritas yang eksklusif, memberikan instruksi jelas untuk menonaktifkan semua akses dana atas nama suamiku, dengan alasan dugaan penipuan dan penyalahgunaan dana. Proses ini sangat mudah dan cepat. Hal ini membuktikan betapa ringkihnya Dimas tanpa embel-embel namaku. Dia selalu lupa bahwa aku adalah otak di balik semua kekayaan ini, aku yang memiliki dokumen hukum lengkap, termasuk perjanjian pranikah pisah harta yang dulu dia tanda tangani tanpa membacanya karena silau dengan janji kemewahan. Dimas hanyalah parasit yang beruntung, dan kini, aku baru saja memutus inangnya. Aku mengambil tegukan lagi dari minumanku, merasakan cairan dingin itu mengalir lembut di tenggorokanku.
Sementara aku di sini menikmati kedamaian dan ketenangan, di luar sana, drama kekacauan mereka pasti sudah dimulai. Dimas, Nyonya Karina, dan Maya berjalan angkuh menuju loket penerbangan internasional. Dimas masih berpikir Risa hanya merajuk. Nyonya Karina menyombongkan diri kepada Maya tentang hotel mewah di Tokyo. Sikap sombong mereka membuatku muak. Mereka yakin 100%. Hanya masalah waktu sampai Risa kembali merangkak. Seorang petugas loket menyambut mereka dengan senyum profesional. Dimas, dengan gaya sok bos besarnya, meletakkan tumpukan paspor dan secari kertas berisi kode pemesanan di meja. Petugas itu mulai mengetik kode pemesanan itu ke dalam sistem. Keheningan sejenak. Aku bisa membayangkan ketegangan yang mulai menyelimuti mereka di sana. Petugas itu mengerutkan kening, mencoba mengetik ulang kodenya. Kali ini lebih lambat, memastikan tidak ada kesalahan. Dimas mulai mengetuk-etukan jarinya dengan tidak sabar. Sementara Nyonya Karina mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah. Maya mulai mengeluh kakinya pegal karena sepatu hak tinggi yang ia kenakan. Petugas itu mengangkat wajahnya. Senyumnya sedikit memudar menjadi ekspresi bingung dan menyesal. Petugas itu menjelaskan bahwa kode pemesanan yang diberikan Dimas tidak dapat ditemukan dalam sistem. Dimas terbelalak. Dia bersikeras bahwa itu tidak mungkin, menuduh sistem komputer maskapai yang bermasalah. Petugas itu dengan sabar menjelaskan, data riwayat pemesanan memang ada, Bapak. Tetapi status tiket untuk seluruh penumpang dalam kode booking ini telah dibatalkan secara sepihak oleh pemegang akun utama sekitar 10 menit yang lalu. Suara petugas itu datar, tetapi dampaknya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Wajah Dimas yang tadi merah karena marah kini pucat seketika. Pembatalan itu dilakukan tepat setelah aku berjalan pergi meninggalkan mereka. Hantaman realitas mulai memukul kesadaran Dimas. Aku tidak sekadar menggertak. Aku benar-benar memutus akses mereka. Nyonya Karina yang mendengar kata dibatalkan, langsung meledak. Ia berteriak histeris, memaki-maki maskapai dan meneriakkan namaku dengan serapah kasar. Suara cempreng Nyonya Karina membuat penumpang di kelas ekonomi menoleh, berbisik-bisik, dan mulai merekamnya dengan ponsel. Maya mulai panik. Ia mengguncang lengan Dimas dan bertanya dengan nada manja yang dibuat-buat. Mas Dimas, bagaimana nasib liburan kita? Aku sudah packing banyak sekali. Rasa malu mulai menjalar di wajah Dimas. Dia mencoba menenangkan ibunya yang mulai tantrum seperti anak kecil. Dimas buru-buru mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi nomor pribadiku. Terdengar nada sambung sekali, lalu terputus. Ketika dia mencoba menelepon lagi, operator memberitahukan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Aku sudah mematikan ponselku, atau mungkin, aku sudah memblokir nomornya. Dimas tidak akan pernah tahu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Dimas. Dia terjebak dalam situasi yang sangat memalukan. Dia tidak bisa pulang begitu saja, karena sudah sesumbar kepada tetangga dan rekan kerjanya bahwa dia akan pergi ke Jepang. Gengsinya terlalu tinggi untuk menyeret koper kembali ke rumah. Dengan tangan gemetar, Dimas mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan, meyakinkan dirinya bahwa limit kartu itu masih sangat besar, dan aku pasti belum sempat memblokirnya. Kartu itu sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekeningku, tetapi Dimas selalu menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Dimas berkata kepada petugas bahwa dia akan membeli tiket baru on the spot untuk 3 orang, meskipun harganya akan jauh lebih mahal. Petugas itu menggesek kartu tersebut ke mesin. Mesin itu berbunyi panjang dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Petugas membacanya, dan dengan nada sopan namun tegas mengatakan bahwa transaksinya ditolak oleh bank penerbit. Dimas tidak percaya. Dia menyuruh petugas mencoba lagi. Hasilnya sama, ditolak. Dimas mengeluarkan kartu kedua, kartu debit yang juga terhubung ke rekening bersama yang 90% dananya berasal dari jerih payahku. Hasilnya tetap sama, transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi atau kartu telah diblokir. Notifikasi pesan singkat masuk ke ponsel Dimas secara beruntun. Pesan itu dari bank, memberitahukan bahwa kartu kredit dan akses debitnya telah dinonaktifkan atas permintaan nasabah utama, Risa, karena alasan keamanan. Aku benar-benar telah melumpuhkan mereka secara finansial dalam hitungan menit. Di tengah bandara yang megah, Dimas merasa kerdil. Dia berdiri kaku dengan dompet terbuka yang kini isinya hanya kartu-kartu plastik tak berguna dan beberapa lembar uang tunai yang bahkan tidak cukup untuk membeli tiket pesawat tujuan domestik, apalagi ke Tokyo.
Nyonya Karina semakin menjadi-jadi, mulai menangis meraung-raung, menuduh petugas bandara bersekongkol dengan menantunya untuk menyengsarakan orang tua. Maya melepaskan tangan Dimas dengan kasar. Wajah manisnya berubah masam. Ia menuntut Dimas untuk melakukan sesuatu, tidak membiarkan dirinya dipermalukan. "Aku harus terbang hari ini," teriaknya. Dimas mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk mengecek sisa saldo pribadinya yang ia kumpulkan dari menyisihkan uang belanja yang kuberikan. Angka yang tertera di layar membuatnya lemas. Saldonya 0 rupiah. Aku rupanya juga telah menarik kembali semua dana yang pernah kualirkan ke rekening pribadinya. Mungkin menggunakan surat kuasa yang dulu ia tanda tangani tanpa membacanya. Mereka bertiga kini berdiri terlunta-lunta di samping loket keberangkatan. Koper-koper besar yang tadi terlihat gagah, kini tampak seperti beban berat yang mengejek ketidakberdayaan mereka. Orang-orang di antrean mulai menatap mereka dengan tatapan jijik, terutama setelah mendengar teriakan-teriakan kasar Nyonya Karina. Di sofa empuk ruang tunggu khusus, aku menyeringai tipis. Aku tidak lagi merasakan sakit di pipiku. Yang kurasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi maskapai lain. Kali ini, aku memesan 1 tiket kelas utama tujuan Zurich, Swiss, untuk penerbangan 2 jam lagi. Bukan Tokyo. Bukan liburan romantis. Kali ini, tiket itu hanya untuk satu nama, Risa. Aku tidak perlu melihat mereka lagi. Aku tahu, kehancuran mereka baru saja dimulai, dan aku akan menikmatinya dari ketinggian 30.000 kaki, jauh di atas badai yang mereka ciptakan sendiri. Aku sudah membalas tamparan Nyonya Karina dan tawa Dimas dan Maya dengan cara yang paling kukuasai, menghancurkan gengsi dan dompet mereka. Sekarang, saatnya aku pergi ke tempat yang benar-benar memberiku kedamaian. Aku menyeruput sisa minuman dingin itu, menutup tabletku, dan mempersiapkan diri untuk menikmati penerbangan tanpa beban. Di kejauhan, aku bisa melihat pesawat besar itu mulai bergerak menuju landasan pacu. Sementara Dimas sedang menghadapi kekosongan dompetnya, aku sedang mempersiapkan penerbanganku menuju babak baru yang lebih bebas dan lebih kaya. Keputusan itu terasa begitu ringan, seolah aku baru saja melepaskan sampah yang selama ini mengotori hidupku. Aku sudah berada di ketinggian, di dalam pesawat kelas utama yang mewah, menuju Zurich. Jendela pesawat memperlihatkan Jakarta yang perlahan mengecil, berubah menjadi kotak-kotak Lego yang tenang. Namun, aku tahu di bawah sana, drama yang kutinggalkan baru saja mencapai klimaks. Dimas, Nyonya Karina, dan Maya kini terdampar di dekat pilar besar di luar area loket keberangkatan. Mereka tidak lagi terlihat seperti rombongan pelancong jet set. Mereka tampak seperti pengungsi korban bencana, tersesat di tengah kemewahan bandara. Koper-koper besar yang mereka bawa, yang tadinya simbol kemewahan, kini berubah menjadi beban yang menyiksa dan memalukan. Nyonya Karina duduk di atas salah satu koper. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu yang mulai menyelimuti. Kipas tangannya dikibaskan dengan kasar, seolah ingin mengusir nasib buruk yang menempel pada mereka. Di sisi lain, Maya berdiri gelisah, menggigit kuku-kukunya. Wajah lugu yang ia pasang saat menertawakanku kini tergantikan oleh ekspresi cemas. Perut mereka pasti mulai keroncongan, karena mereka berharap bisa sarapan enak di ruang tunggu khusus yang dijanjikan Dimas. Harapan itu kini musnah, digantikan oleh aroma keputusasaan yang pahit. Dimas mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinga. Wajahnya tegang, keringat dingin membasahi keningnya. Dia mati-matian berusaha mencari pinjaman uang. Aku bisa membayangkan dia menghubungi Budi, Dodi, dan semua temannya yang selama ini hanya mendekat karena uangku. Tentu saja, satu persatu penolakan ia terima. Dimas pasti baru menyadari betapa tidak berharganya dia di mata orang lain tanpa embel-embel kekayaan Risa. Teman-temannya hanya loyal pada kartu platinum, bukan pada dirinya. Saat Dimas kembali dengan kepala tertunduk, memberi isyarat bahwa dia gagal mendapatkan uang, Nyonya Karina meledak lagi. Dia memukul lengan Dimas dengan tas tangannya, menyalahkan anaknya yang dianggap tidak becus mengurus istri kaya. Dia meratapi nasibnya, membayangkan bagaimana dia akan menjelaskan kepada tetangga-tetangga di arisan yang sudah dia pameri tentang liburan ke Tokyo. Di mata Nyonya Karina, kehormatan sosialnya lebih penting daripada penderitaan fisikku. "Mas, aku lapar," rengek Maya. Suaranya sudah kehilangan nada manja yang dulu. "Kita harus beli minum dan makanan, setidaknya." Dimas merogoh saku celananya. Dompet kulit mahal yang tadi terasa penuh kini terasa tipis.
Dia hanya punya uang tunai Rp100.000. Harga 3 botol air mineral dan roti di bandara sudah pasti menghabiskan sisa uang itu seketika. Tiba-tiba, suara riuh dari ponsel Nyonya Karina mengganggu mereka. Ia mengambil ponselnya, dan matanya terbelalak membaca komentar-komentar yang masuk di akun media sosialnya. Aku bisa membayangkan apa yang ia lihat. Video KDRT tadi, yang direkam salah satu penumpang yang kebetulan lewat, kini telah menyebar viral. Judulnya pasti provokatif, seperti mertua Dajjal tampar menantu Sultan demi gundik di bandara. Algoritma media sosial bekerja cepat. Video berdurasi singkat itu menyorot wajah beringas Nyonya Karina saat menamparku, dan yang paling parah, wajah Dimas dan Maya yang sedang tertawa dan tersenyum sinis melihatku dipermalukan. Aku membayangkan betapa puasnya netizen Indonesia, yang terkenal militan dalam membela korban perselingkuhan dan KDRT, mencabik-cabik reputasi mereka. Nyonya Karina mulai menjerit lagi. Tetapi kali ini bukan karena tiket, melainkan karena rasa malu. Aku tahu, akun Facebook Nyonya Karina yang selama ini ia gunakan untuk pamer arisan dan liburan, kini diserang habis-habisan. Foto-foto dirinya bersama Dimas dan Maya dikomentari dengan sebutan, nenek sihir, dan mertua Dajjal. Reputasi sosialnya hancur lebur dalam sekejap. Dimas juga membuka ponselnya. Keadaannya jauh lebih parah. Identitasnya sebagai suami yang membiarkan istrinya ditampar dan tertawa telah viral di berbagai akun gosip. Netizen bahkan sudah menandai akun media sosial kantor tempat Dimas bekerja, menuntut perusahaannya memecat karyawan yang melakukan kekerasan. Dimas merasa dunia berputar kencang. Ia mencoba menghapus akunnya, tetapi sia-sia. Jejak digital tidak bisa dihapus semudah itu. Dengan sisa harga diri yang tersisa, Dimas memutuskan untuk membawa rombongan sampah ini pulang. Tetapi masalah baru muncul. Mereka tidak punya uang tunai yang cukup, dan aplikasi taksi online tidak bisa digunakan karena terhubung dengan kartuku yang sudah kublokir. Mereka harus mencari cara untuk pulang ke rumah mewah yang kuncinya pun mereka tidak yakin masih pegang. Mereka bertiga menyeret koper-koper besar menuju pangkalan taksi konvensional dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya wajah-wajah lelah, kusam, dan hati yang dongkol. Ketika sampai di depan antrean taksi, sopir taksi menolak mengangkut mereka jika tidak ada jaminan pembayaran tunai, mengingat jarak rumah mereka di kawasan elit cukup jauh dan membutuhkan biaya tol. Dimas, dengan berat hati, harus merelakan satu-satunya barang yang bisa dijual saat itu. Dia melepas jam tangan chronograph yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan itu adalah tiruan kualitas super yang ia beli demi gengsi. Selalu ia pamerkan di kantor dan di depan Maya. Dia menawarkan jam itu kepada salah satu calo taksi gelap yang mangkal di pojokan. Aku bisa membayangkan Dimas bernegosiasi dengan wajah memohon, sementara calo itu membalik-balik jam tiruannya dengan tatapan menghina. Setelah tawar-menawar yang merendahkan harga diri, jam itu hanya dihargai beberapa ratus ribu rupiah, cukup untuk ongkos taksi dan tol, tetapi tidak ada kembalian. Betapa ironisnya, pria yang selalu memamerkan kekayaan istrinya kini harus menjual barang palsu demi ongkos taksi. Aku tersenyum di kursiku, menikmati karma yang berwujud tunai. Mereka akhirnya masuk ke dalam taksi tua yang pendingin udaranya tidak berfungsi maksimal. Dimas duduk di depan di samping sopir, sementara Nyonya Karina dan Maya berdesakan di kursi belakang. Suasana di dalam mobil hening mencekam. Hanya suara mesin mobil yang menderu kasar, bercampur dengan bau keringat dan penyesalan. Di tengah perjalanan, Maya yang merasa bosan dan butuh validasi, mengeluarkan ponselnya. Ia berharap mendapat simpati di media sosialnya. Namun, begitu ia membuka aplikasi, matanya terbelalak lebar. Notifikasi di akunnya meledak hingga ribuan. Jumlah pengikutnya naik drastis, tetapi bukan karena prestasi, melainkan karena haters. Kolom komentar di foto terakhirnya, selfie di bandara dengan caption sok akrab bersama Dimas, kini dipenuhi caci maki. Kata-kata kasar seperti pelakor, wanita murahan, gundik tidak tahu malu, dan miskin harta miskin akhlak membanjiri layarnya. Maya gemetar. Ia membuka pesan langsung, isinya lebih mengerikan. Ancaman, sumpah serapah, hingga foto tangkapan layar video kejadian di bandara dikirimkan padanya. Netizen dengan cepat menemukan akun media sosialnya, menguliti identitas Maya habis-habisan. Maya menjerit histeris di dalam taksi, membuat sopir kaget dan hampir mengerem mendadak. Ia melempar ponselnya ke pangkuan Nyonya Karina. Nyonya Karina, yang bingung,
mengambil ponsel itu dan membaca komentar-komentar itu. Wajah tuanya memucat. Tidak hanya Maya, akun Facebook Nyonya Karina pun diserang. Reputasinya yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan jam. Dimas segera membuka ponselnya sendiri. Pukulan terakhir tiba. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Pak Hendra, CEO perusahaan, muncul di layar. Jantung Dimas serasa berhenti berdetak. Dimas. Suara Pak Hendra di seberang sana terdengar dingin, tegas, dan tanpa basa-basi. Saya baru saja melihat video yang beredar. Perusahaan tidak mentolerir tindakan kekerasan dan pembiaran kekerasan, apalagi terhadap istri sendiri. Citra perusahaan bisa rusak jika mempertahankan orang sepertimu. Dimas mencoba menyela. Pak, ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Pak Hendra. Bukti video sudah jelas. Mulai saat ini juga, kamu diberhentikan secara tidak hormat. Surat pemecatan resmi sudah dikirim ke emailmu dan salinannya ke alamat rumah. Jangan berani-berani menginjakan kaki di kantor lagi. Dan satu lagi, kembalikan semua aset inventaris kantor besok via kurir. Sambungan telepon diputus sepihak. Dimas menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Ia duduk terpaku. Tatapannya kosong, menatap jalanan macet di depan. Dipecat. Ia baru saja kehilangan satu-satunya sumber pendapatan pribadinya. Di saat ia tidak punya uang sepeser pun, dikejar hutang, dan dibenci oleh satu negara. Di kursi belakang, Nyonya Karina menangis meratapi nama baiknya, dan Maya sibuk menghapus foto-fotonya sambil memaki-maki netizen. Mereka bertiga berada dalam satu kotak besi yang melaju menuju kehancuran total. Sementara sang mantan istri yang mereka sakiti, kini sedang terbang tinggi menembus awan, menikmati sampahnya mahal, meninggalkan mereka membusuk dalam hasil perbuatan mereka sendiri. Aku memandang keluar jendela pesawat yang kini sudah berada di atas lautan biru. Pemandangan itu begitu luas, bebas, dan indah. Aku merasakan kedamaian yang mendalam. Koper-koper mahal yang tadinya mereka serat, jam tangan palsu yang dijual murah, air mata Nyonya Karina, dan pemecatan Dimas, semua itu hanyalah awal. Aku tahu, karma yang sebenarnya sedang menunggu mereka di depan pintu rumah yang mereka tinggalkan. Aku menatap jam tangan mewahlah di pergelangan tanganku, memperkirakan bahwa Dimas dan dua parasitnya pasti sudah tiba di kediaman kami, atau lebih tepatnya, kediamanku. Pesawatku baru saja lepas landas dari Jakarta, membawa tubuhku menjauh, tetapi pikiranku tetap terikat erat pada drama yang kubuat di rumah. Aku yakin, momen di depan gerbang besi itulah yang akan menjadi pukulan telak yang sesungguhnya. Taksi tua yang panas itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang tinggi berwarna hitam, yang memisahkan jalanan umum dengan halaman luas rumah bergaya Mediterania yang selama ini Dimas dan Nyonya Karina banggakan. Hujan mulai turun rintik-rintik, membawa aroma tanah basah yang menyengat, seolah alam pun turut meratapi, atau mungkin menertawakan nasib tiga manusia yang turun dari kendaraan dengan wajah kusut itu. Dimas membayar ongkos taksi dengan uang terakhir yang ia miliki, membiarkan sopir itu pergi tanpa uang tip, sebuah keangkuhan terakhir dari pria yang baru saja menjadi miskin. Begitu roda taksi menjauh, keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Di depan mereka berdiri istana yang selama ini menjadi lambang kekuasaan Dimas dan Nyonya Karina. Namun, ada yang aneh hari ini. Lampu taman yang biasanya otomatis menyala saat mendung terlihat mati, dan suasana rumah tampak gelap gulita, kontras dengan rumah-rumah tetangga yang terang benderang. Dimas melangkah maju mendekati panel kunci digital yang tertanam di pilar gerbang. Dengan gerakan yang sudah menjadi memori otot, menekan kombinasi angka tanggal lahirnya, kode yang selama bertahun-tahun menjadi akses masuk ke surga duniawinya. Terdengar bunyi, bip, panjang bernada rendah. Diikuti lampu indikator berwarna merah yang berkedip cepat. Akses ditolak. Kening Dimas berkerut. Ia mengira mungkin salah tekan karena gugup. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan, menekan angka demi angka dengan penuh penekanan. Hasilnya sama. Lampu merah kembali menyala, mengejek usahanya. Dimas mulai panik. Ia mencoba kode cadangan tanggal lahir Nyonya Karina, lalu tanggal pernikahan kami. Semuanya gagal. Pintu gerbang besi itu bergeming, berdiri kokoh membentengi apa yang ada di dalamnya dari penghuninya yang kini terbuang. Nyonya Karina yang sudah tidak sabar mulai mengomel, menyuruh Dimas untuk segera membuka pintu, karena gerimis mulai berubah menjadi hujan lebat. Maya, yang make-up-nya mulai luntur terkena air hujan,
berdiri menggigil sambil memeluk lengannya sendiri. Matanya menatap nanar ke arah tumpukan kardus-kardus coklat yang tergeletak sembarangan di luar pagar, tepat di samping pos satpam. Tumpukan itu ditutupi terpal biru seadanya agar tidak basah, tetapi ujung-ujungnya tetap terciprat lumpur. Firasat buruk merayapi hati Maya. Ia menyenggol lengan Dimas, menunjuk tumpukan itu dengan dagunya. Belum sempat Dimas memeriksa tumpukan kardus itu, pintu kecil di pos satpam terbuka. Keluarlah Pak Rahmat, satpam yang sudah bekerja di rumah itu sejak lama, yang selalu loyal pada keluarga besarku. Pak Rahmat biasanya menyambut Dimas dengan hormat, tetapi kali ini, dia berdiri tegak dengan seragam lengkap. Wajahnya datar tanpa senyum dan tatapannya tajam. Di tangannya, ia memegang sebuah papan jalan berisi dokumen. Pak Rahmat tidak membukakan gerbang. Ia justru berdiri menghalangi akses panel kunci, memposisikan dirinya sebagai tembok pemisah antara Dimas dan rumah itu. Dimas membentak Pak Rahmat, memerintahkannya untuk segera membuka gerbang dan bertanya siapa yang berani mengganti kode kunci rumahnya. "Maaf, Bapak Dimas, saya hanya menjalankan perintah pemilik rumah yang sah," jawab Pak Rahmat dengan tenang. Suaranya mengandung wibawa yang tidak pernah dimiliki Dimas. Dimas semakin berang. Ia berteriak bahwa ia adalah suami pemilik rumah, yang berarti ia juga pemilik rumah tersebut. Pak Rahmat menggeleng pelan, lalu menyodorkan salinan dokumen yang ada di papan jalannya. Itu adalah salinan sertifikat hak milik rumah dan tanah yang sepenuhnya atas nama Risa, serta surat pernyataan hukum yang baru saja diterbitkan hari ini berisi perintah pengosongan rumah dari penghuni yang tidak berkepentingan. Dimas merebut kertas itu, matanya membelalak membaca baris demi baris kalimat hukum yang mematikan haknya. Di sana tertulis jelas bahwa Dimas tidak memiliki hak sepeser pun atas properti tersebut, karena adanya perjanjian pranikah pisah harta yang dulu ia tanda tangani dengan terburu-buru, karena silau oleh cinta dan hartaku. Hujan kini turun semakin deras, membasahi kertas di tangan Dimas hingga tintanya melebar, seakan menghapus keberadaan Dimas dari sejarah rumah itu. Nyonya Karina yang ikut mengintip isi surat itu langsung lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuh dan ia merosot duduk di aspal yang basah dan kotor. Pak Rahmat kemudian menunjuk tumpukan kardus di luar pagar. Ia menjelaskan bahwa Nyonya Risa sudah memerintahkan staf rumah tangga untuk mengemasi semua barang-barang pribadi milik Bapak Dimas dan Nyonya Karina. Tidak ada satupun barang yang tertinggal, mulai dari baju, sepatu, hingga pernak-pernik tidak penting. Sedangkan barang-barang berharga seperti lukisan, perabotan jati, dan elektronik mahal tetap berada di dalam, karena itu adalah aset Risa. Pak Rahmat menegaskan bahwa mereka dilarang keras melangkah masuk melewati gerbang. Jika memaksa, Pak Rahmat sudah diinstruksikan untuk menekan tombol panik yang terhubung langsung ke kantor polisi terdekat dengan tuduhan penerobosan properti. Nyonya Karina berteriak histeris. Ia merangkak menuju tumpukan kardus dan mulai membongkarnya dengan brutal. Ia mencari koleksi guci keramik antiknya yang ia klaim sebagai miliknya. Ia menemukan salah satu guci itu dalam keadaan pecah di dalam kardus, karena dikemas seadanya. Tangis Nyonya Karina pecah di tengah deru hujan. Ia memeluk pecahan keramik itu, meratapi nasibnya yang diusir seperti kucing kurap. Maya, yang melihat kekacauan itu, mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak peduli dengan guci atau surat tanah. Yang ia pedulikan adalah ia basah kuyup, kedinginan, dan lapar. Maya mulai memaki Dimas. Suara manjanya hilang, berganti dengan lengkingan kasar. Ia menyebut Dimas sebagai laki-laki tidak berguna, penipu, dan miskin. Maya berteriak bahwa ia menyesal mau diajak liburan kalau akhirnya jadi gelandangan seperti ini. Maya menghentakkan kakinya ke genangan air, mencipratkan lumpur ke celana Dimas. Ia berkata, ia mau pulang saja ke tempat kosnya. Ia tidak mau ikut menderita. Ia berbalik badan, hendak pergi mencari taksi lain. Melihat Maya hendak pergi, Dimas yang sedang berada di titik terendah emosinya, merasa ditinggalkan. Ia mengejar Maya, mencengkeram pergelangan tangan wanita itu dengan kasar. Dimas berteriak di tengah hujan, matanya nyalang penuh amarah dan keputusasaan. Ia mengingatkan Maya bahwa Maya adalah salah satu penyebab kehancuran ini. Dimas tidak akan membiarkan Maya lari begitu saja setelah menikmati uangnya selama ini. Cengkeraman Dimas begitu kuat hingga Maya meringis kesakitan. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi Pak Rahmat yang masih berdiri kokoh di balik gerbang. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka. Dimas, Nyonya Karina, dan Maya kini benar-benar menjadi sampah masyarakat yang terbuang di pinggir jalan, tanpa atap, tanpa uang,
dan tanpa harga diri. Aku, di ketinggian, merasakan getaran ringan dari ponselku. Itu adalah notifikasi dari tim hukumku, mengonfirmasi bahwa pengusiran telah dilaksanakan. Aku tersenyum dingin. Aku sudah memberikan peringatan terakhirku di bandara. Kini, Dimas, Nyonya Karina, dan Maya harus menerima kenyataan pahit. Mereka benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi jalan kembali ke surga palsu yang kubangun. Mereka akhirnya pasrah, menyeret kardus-kardus basah itu, mencari tempat berteduh di teras ruko kosong tak jauh dari komplek perumahan elit kami, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Malam semakin larut, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Setelah berjalan kaki cukup jauh sambil menyeret koper dan kardus yang sudah basah, Dimas akhirnya menemukan sebuah wisma murah di pinggiran kota. Bangunan itu tampak suram, dengan cat dinding mengelupas dan lampu neon bertuliskan, penginapan, yang berkedip-kedip sekarat, seolah enggan menyambut tamu. Itu adalah tempat terakhir yang mereka temukan, tempat di mana gengsi sudah tidak lagi berarti. Dengan sisa uang receh yang dikumpulkan dari saku celana Nyonya Karina dan dompet Maya, yang dengan sangat terpaksa dikeluarkan, mereka berhasil menyewa satu kamar sempit untuk satu malam. Kamar itu adalah kelas paling bawah, lembab, berbau apek rokok dan jamur, dan hanya memiliki satu tempat tidur ukuran kecil yang seprainya terlihat kusam. Sebuah pemandangan yang sangat ironis untuk 3 orang yang hanya beberapa jam lalu merencanakan liburan mewah ke Tokyo. Begitu pintu kamar dibuka, bau pengap langsung menyergap hidung. Maya langsung menutup hidungnya dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menolak duduk di tepi kasur, takut ada kutu atau kuman yang menempel pada pakaian bermereknya yang kini sudah lecek. Nyonya Karina yang sudah kelelahan luar biasa tidak peduli lagi. Ia langsung melempar tubuh gemuknya ke atas kasur, menguasai hampir 3/4 bagian tempat tidur, mendengus keras karena lelah fisik dan mental. Maya yang melihat itu langsung protes. Ia berteriak bahwa ia tidak mau tidur di lantai yang dingin dan kotor. Ia menuntut Nyonya Karina untuk bergeser dan memberinya tempat. Nyonya Karina, yang suasana hatinya sedang sangat buruk dan malu, tidak mau kalah. Ia membentak Maya, mengatakan bahwa orang tua harus dihormati. Ia mengungkit-ungkit bahwa gara-gara Mayalah, aku mengamuk dan mengusir mereka. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kalau saja kamu tidak ikut, aku masih tidur di kasur king size yang empuk di rumah Risa. Bentak Nyonya Karina, melemparkan semua kesalahan pada Maya. Maya yang mendengar tuduhan itu langsung meledak. Topeng wanita lembut dan penurut yang selama ini ia pakai di depan Nyonya Karina hancur berkeping-keping. Maya membalas dengan kata-kata kasar, menyebut Nyonya Karina sebagai orang tua serakah yang cuma mau numpang hidup enak, dan munafik karena Nyonya Karina juga menikmati uang yang diberikan Dimas, dari uangku. Terjadilah perebutan lahan tidur yang memalukan. Maya menarik selimut yang dipakai Nyonya Karina. Nyonya Karina menjambak rambut Maya yang basah. Mereka bergulingan di atas kasur apek itu, saling cakar dan saling maki layaknya kucing liar berebut sisa makanan. Itu adalah pemandangan paling jujur dari hubungan busuk mereka. Penuh ego, serakah, dan hanya didasari kepentingan. Dimas hanya bisa duduk di kursi kayu reot di sudut kamar, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Ia melihat 2 wanita yang paling ia bela mati-matian di bandara tadi kini saling menyakiti di motel murahan. Pemandangan itu menampar kesadarannya. Inikah kebahagiaan yang ia pertaruhkan dengan mengorbankan istri setianya? Ia menatap lantai dengan pandangan kosong, menyadari betapa bodohnya ia menukar ketenangan dan kemewahan sejatiku dengan drama vulgar dan kemiskinan instan. Di tengah keributan yang sudah mereda menjadi isak tangis kelelahan, pandangan Dimas tertuju pada pesawat telepon kabel tua yang menempel di dinding kamar. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Mungkin saja, hanya mungkin, Risa masih memiliki sedikit rasa kasihan. Mungkin aku akan luluh jika mendengar suaranya yang memelas. Dimas mendekati telepon itu. Ia tahu ia tidak bisa menelepon ke luar negeri secara langsung dari telepon motel tanpa deposit. Tetapi ia ingat, ia punya satu kartu panggilan internasional bekas yang pernah ia beli untuk keperluan kantor. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kode akses dan memutar nomor ponsel pribadiku yang ia hafal di luar kepala. Dering telepon tersambung. Jantung Dimas berdegup kencang. Dering pertama, dering kedua, dering ketiga. Dimas hampir menutup telepon karena putus asa. Namun, tiba-tiba suara itu terdengar. Halo. Suaraku terdengar jernih, tenang, dan ada latar suara gemertak kayu terbakar, suara perapian.
Aku bisa membayangkan diriku sedang duduk santai di sofa kulit di kabin kayu hangat di pegunungan Zurich, mungkin sambil memegang cangkir coklat panas. Kontras sekali dengan Dimas yang sedang berada di kamar bau apek dengan latar suara dengkuran keras Nyonya Karina. "Risa, ini Mas Dimas." Suara Dimas parau, terdengar menyedihkan. "Mas mohon, Ris. Maafkan Mas. Kami tidak punya tempat tinggal. Ibu sakit. Ris." Maya menyesal. "Tolonglah kami, Ris. Bukakan pintu rumah atau setidaknya transfer sedikit uang untuk kami makan." Air mata Dimas mulai menetes. Rasa malu tak lagi terasa penting. "Mas janji akan perbaiki semuanya. Ris. Mas akan ceraikan Maya kalau kamu mau. Mas janji akan jadi suami yang lebih baik. Ris. Tolong, jangan tega begini." Hening sejenak di seberang sana. Kemudian terdengar suara tawa kecil yang renyah. Bukan tawa mengejek yang kasar, tetapi tawa ringan seseorang yang benar-benar lepas beban. Itu tawa pemenang, tawa yang menusuk tulang. "Maaf, ini siapa ya?" Tanyaku dengan nada datar yang dibuat-buat, seolah Dimas hanyalah salah sambung dari masa lalu yang terlupakan. "Suami saya sudah meninggal tadi pagi di bandara, bersamaan dengan matinya rasa peduli saya." Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang. Tetapi setiap kata yang kuucapkan terasa seperti pisau bedah yang membedah hatinya. "Dan soal orang-orang yang kamu sebut, aku tidak kenal. Aku tidak punya kewajiban memberi makan orang asing. Apalagi orang miskin yang tidak tahu diri." Dimas mencoba memohon lagi. "Risa, jangan tega begini. Aku suamimu." "Mantan suami." Koreksiku, tajam dan cepat. "Nikmati malammu di neraka buatanmu sendiri, Dimas." "Oh ya. Kabin ini sangat hangat, sehangat perasaan bahagiaku melihatmu hancur." Klik. Sambungan teleponku putus. Suara tuut panjang yang monoton terdengar seperti vonis mati bagi harapan terakhir Dimas. Dia perlahan meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Tubuhnya merosot ke lantai yang dingin, sepenuhnya menyerah. Sementara itu, di atas kasur, Nyonya Karina sudah tertidur karena kelelahan, mendengkur keras. Maya duduk di ujung kasur. Matanya merah dan bengkak. Ia mendengar percakapan telepon tadi. Ia mendengar bahwa Dimas siap menceraikannya demi uangku. Hati Maya membeku. Ia sadar, tidak ada cinta di sini. Yang ada hanya kepentingan. Dan sekarang kapal ini sudah karam. Ia harus menyelamatkan diri sendiri. Mata Maya kemudian tertuju pada jari manis Nyonya Karina yang terkulai di samping bantal. Di sana melingkar sebuah cincin emas tua bermata batu merah. Itu adalah satu-satunya perhiasan asli yang dimiliki Nyonya Karina, peninggalan suaminya, yang tidak pernah ia lepas. Otak licik Maya bekerja cepat. Cincin itu pasti laku dijual, cukup untuk ongkos pulang ke kampung halamannya. Perlahan dan sangat hati-hati, Maya beringsut mendekati Nyonya Karina. Tangannya yang lentik bergerak pelan seperti ular. Ia membasahi jari Nyonya Karina dengan sedikit ludahnya agar licin, lalu menarik cincin itu perlahan. Cincin itu terlepas. Maya menggenggamnya erat, memasukkannya ke dalam saku celananya dalam-dalam. Ia tidak akan ikut tenggelam bersama dua orang bodoh ini. Ia adalah pelari yang handal, dan malam ini, ia akan berlari sejauh mungkin, membawa satu-satunya harta yang tersisa dari keluarga yang hancur itu. Fajar menyingsing dengan enggan di ufuk timur, menyelinapkan cahaya abu-abu suram melalui celah gorden motel yang kotor dan berdebu. Di dalam kamar sempit yang berbau apek itu, keheningan pagi terasa mencekam, hanya dipecahkan oleh suara dengkuran halus Nyonya Karina yang masih terlelap dalam mimpi indahnya. Dimas duduk di lantai dengan punggung menyandar pada dinding yang dingin. Matanya sembab dan merah karena tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi penyesalan yang terlambat dan ketakutan akan masa depan yang gelap. Di sampingnya, Maya sudah bangun. Wanita itu bergerak dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun saat ia mengenakan sepatunya. Matanya waspada melirik ke arah Dimas dan Nyonya Karina bergantian, memastikan tidak ada yang menyadari niat busuknya untuk kabur pagi ini. Tangan kanannya sesekali meraba saku celananya, memastikan cincin emas bermata batu merah milik Nyonya Karina masih tersimpan aman di sana. Itu adalah tiket kebebasannya, modal untuk memulai hidup baru jauh dari keluarga yang kini ia anggap sebagai sampah tak berguna. Namun, belum sempat Maya menyentuh gagang pintu untuk melarikan diri, suara debuman keras mengguncang pintu kamar motel mereka. Brak! Pintu kayu tipis itu bergetar hebat, seolah ditendang oleh kaki raksasa.
Dimas tersentak kaget. Jantungnya seakan mau copot. Nyonya Karina terbangun dengan teriakan histeris. Maya mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Sebelum mereka sempat memproses situasi, tendangan kedua menghantam pintu lebih keras hingga engselnya jebol. Pintu terbuka lebar dengan kasar, menghantam dinding. 3 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang melangkah masuk ke dalam kamar sempit itu. Aura mereka memancarkan ancaman yang nyata, dan aku tahu, Dimas sedang menghadapi bom waktu yang ia sembunyikan dariku. Para penagih utang judi online dan rentenir ilegal. Salah satu dari mereka, pria dengan bekas luka di pipi kiri dan tato naga yang menyembul dari balik rah kaos hitamnya, menatap Dimas dengan seringai kejam yang membuat darah Dimas membeku. Selama ini, Dimas kecanduan judi slot online, berharap bisa menggandakan uang jajannya, uangku, untuk membiayai gaya hidup hedon Maya. Ketika kalah, ia meminjam uang dari aplikasi pinjaman ilegal dengan bunga mencekik. Sekarang, tanpa akses ke uangku, bom waktu itu meledak. Nah, ketemu juga kau, Bang Dimas, kata pria bertato itu, suaranya serak dan mengancam. Bos kami bilang kau sudah seminggu kabur. Kau pikir bisa lari dari hutang ratusan juta? Pria itu maju, mencengkeram kerah baju Dimas dan mengangkat tubuh kurus itu hingga kakinya jinjit. Ia membentak keras, menagih utang pokok beserta bunga yang totalnya mencapai ratusan juta. Dimas mencoba bicara, suaranya tercekat di tenggorokan, hanya mampu mencicit memohon waktu dan belas kasihan. Namun, kata belas kasihan tidak ada dalam kamus para penagih utang ini. Sebuah pukulan keras mendarat di ulu hati Dimas, membuatnya tersungkur ke lantai sambil mengerang kesakitan, memuntahkan cairan asam dari lambungnya yang kosong. Nyonya Karina menjerit histeris melihat anak semata wayangnya dipukuli di depan mata. Ia mencoba bangkit untuk menolong, tetapi salah satu anak buah penagih utang membentaknya agar diam. Di tengah kekacauan itu, Maya melihat celah. Perhatian para penagih utang sedang terfokus pada Dimas yang sedang dijadikan samsak hidup. Perlahan, Maya beringsut menuju pintu yang terbuka lebar. Ia berpikir ini adalah kesempatan emasnya. Ia tidak peduli Dimas mati atau babak belur. Yang penting ia selamat. Namun, nasib berkata lain. Saat Maya hendak melangkah keluar, seorang penagih utang yang berjaga di pintu menyadari gerakannya. Dengan sigap, pria itu menjambak rambut panjang Maya dan menariknya kembali masuk ke dalam kamar. Maya menjerit kesakitan, meronta-ronta minta dilepaskan. Dalam pergulatan itu, pria tersebut mencengkeram pergelangan tangan Maya dan merasakan benda keras di dalam saku celana Maya. Curiga wanita itu menyembunyikan barang berharga. Pria itu merogoh paksa saku Maya. Keluarlah cincin emas bermata batu merah itu. Pria itu mengangkat cincin tersebut tinggi-tinggi sambil tertawa mengejek, bertanya, apakah cincin ini bisa dijadikan pembayaran bunga utang Dimas? Mata Nyonya Karina terbelalak lebar melihat cincin kesayangannya, cincin peninggalan almarhum suaminya, yang seharusnya ada di jari manisnya, kini berada di tangan penagih utang, yang diambil dari saku Maya. Kesadaran menghantam Nyonya Karina dengan telak. Wanita yang selama ini ia puja-puja sebagai calon menantu idaman yang ia bela mati-matian di depanku, ternyata adalah seorang pencuri. Amarah Nyonya Karina meledak, melebihi rasa takutnya. Ia bangkit dari kasur, menerjang ke arah Maya dengan kuku-kuku jarinya yang tajam. Ia tidak peduli pada penagih utang di sekelilingnya. Fokusnya hanya satu, menghancurkan Maya. Terjadilah pemandangan yang sangat tragis sekaligus ironis di kamar sempit itu. Dimas mengerang kesakitan di lantai di bawah kaki penagih utang, sementara ibunya bergulat di atas kasur dengan kekasih gelapnya. Nyonya Karina menjambak rambut Maya, memaki-makinya sebagai maling dan perempuan sundal. Maya yang terdesak tidak tinggal diam. Ia mencakar wajah Nyonya Karina, berteriak bahwa Nyonya Karina adalah wanita tua bodoh yang pantas ditipu. Para penagih utang itu justru tertawa melihat pertunjukan drama keluarga yang hancur berantakan di depan mereka. Mereka mulai mengobrak-abrik isi tas dan koper, mengambil ponsel, jam tangan, dan sisa uang receh, menganggapnya sebagai sitaan awal. Kekacauan itu mencapai puncaknya ketika terdengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung mendekat dan berhenti tepat di depan motel. Para penagih utang itu saling pandang. Wajah mereka berubah panik. Dengan tergesa-gesa, mereka meludahi Dimas sekali lagi, menendang koper ke sembarang arah, lalu berlarian kabur lewat pintu belakang motel, meninggalkan Dimas, Nyonya Karina, dan Maya yang babak belur. Dimas, dengan sisa kesadarannya, merasakan secercah harapan.
Ia mengira polisi datang karena ada tetangga motel yang melapor tentang keributan penagih utang tadi. Ia berpikir polisi akan menyelamatkannya, membawanya ke rumah sakit, dan melindunginya. Ia berusaha bangkit, merangkak menuju pintu dengan wajah lebam dan bibir pecah berdarah. Saat dua orang petugas berseragam coklat muncul di ambang pintu, Dimas mengangkat tangannya yang gemetar, tersenyum lemah, dan berkata lirih, "Tolong saya, Pak. Mereka mau membunuh saya." Namun, petugas polisi itu tidak membalas senyumnya. Wajah mereka dingin, tegas, dan tanpa empati. Salah satu petugas mengeluarkan secari kertas resmi dan sepasang borgol perak yang berkilau tertimpa cahaya pagi. Petugas itu membacakan kalimat yang menghancurkan sisa harapan Dimas menjadi debu. "Saudara Dimas, kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap istri Anda, Saudari Risa, sesuai dengan laporan yang masuk dan bukti visum serta video yang beredar di media sosial." Dimas ternganga. Otaknya gagal memproses informasi itu. Bukan penyelamatan yang ia dapatkan, melainkan jeruji besi. Di belakangnya, Nyonya Karina yang wajahnya penuh goresan kuku Maya menatap polisi dengan horor. Maya yang duduk di pojok kamar sambil memegangi rambutnya yang rontok juga ikut pucat. Polisi lain masuk dan berkata bahwa Nyonya Karina dan Maya juga harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata dan atas dugaan persekongkolan. Pagi itu berakhir dengan Dimas diseret keluar dari motel dengan tangan terborgol, ditonton oleh penghuni motel lain dan warga sekitar yang berkerumun penasaran. Ia berjalan tertatih-tatih, bukan menuju bandara untuk liburan, melainkan menuju mobil patroli yang akan membawanya ke sel tahanan yang dingin dan pengap. Langit di atasnya tampak mendung gelap, seolah ikut menutupi pintu belas kasihan bagi seorang suami yang telah mengkhianati ketulusan istrinya. Sementara itu, aku, di kabin pesawat yang nyaman, menerima notifikasi dari tim hukumku. Laporan KDRT telah diproses. Penangkapan berhasil. Aku menutup mataku, menikmati hembusan udara dingin dari AC pesawat. Ini bukan lagi soal dendam. Ini soal keadilan. Waktu bergulir lambat bagaikan tetesan air di dalam gua yang sunyi. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di bandara dan penangkapan di motel kumuh itu. Hari ini adalah hari persidangan, dan aku tahu ini akan menjadi momen di mana keadilan bertemu dengan karma. Aku sudah kembali dari Zurich, tetapi kali ini, aku tidak datang untuk memohon. Aku datang sebagai pemenang. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu dingin. Pendingin ruangan berdengung monoton, menyebarkan aroma disinfektan dan ketegangan yang menyesakkan dada. Aku melihat Dimas duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah yang sangat kontras dengan kulitnya yang kini kusam dan tubuhnya yang kurus kering. Rambutnya dicukur cepak ala kadarnya. Wajahnya tirus, menunjukkan betapa buruknya kualitas tidurnya di balik jeruji besi. Aku, di sisi lain, melangkah masuk didampingi oleh tim pengacara papan atas, tampak memukau dalam setelan blazer formal berwarna biru gelap. Penampilanku sangat berbeda dengan wanita berwajah lebam di bandara 3 bulan lalu. Wajahku bersinar sehat, memancarkan aura wanita sukses yang telah menemukan kembali kekuatan dirinya. Aku berjalan dengan punggung tegak, duduk di kursi saksi korban dengan anggun, menatap lurus ke depan, seolah kursi kayu pengadilan itu adalah singgasana yang memang seharusnya kududuki. Hakim mengetuk palu, memulai persidangan. Disinilah drama pengkhianatan yang sesungguhnya dimulai. Sebuah pertunjukan di mana tikus-tikus yang terpojok akan saling menggigit demi menyelamatkan diri sendiri. Saksi pertama yang dipanggil adalah Nyonya Karina. Wanita tua itu berjalan tertatih-tatih menuju kursi saksi. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang memutih tidak lagi disemir, dan pakaiannya lusuh. Ketika jaksa penuntut umum bertanya tentang kejadian penamparan di bandara dan apakah ia mengetahui perilaku kasar anaknya selama ini, Nyonya Karina melakukan manuver yang membuat hati Dimas hancur berkeping-keping. Dengan air mata palsu yang mengalir deras, Nyonya Karina bersaksi di bawah sumpah. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang ibu tua yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Ia mengklaim bahwa Dimaslah yang selama ini memaksanya untuk membenci aku. "Saya takut pada anak saya, Pak Hakim," ratap Nyonya Karina dengan suara bergetar yang dibuat sedramatis mungkin. "Dimas itu temperamental. Kalau saya tidak menuruti kemauannya untuk memusuhi Risa, dia akan membentak saya. Saya sebenarnya sayang sama Risa, tapi saya diancam oleh Dimas. Saya dipaksa ikut ke bandara, dipaksa ikut memaki Risa.
Saya ini korban anak durhaka, Pak Hakim. Dimas terbelalak menatap ibunya. Ia ingin berteriak menyangkal semua kebohongan itu. Ia ingin mengingatkan ibunya bahwa ibunya lah yang selalu berbisik di telinganya bahwa aku pelit, bahwa istri harus tunduk, bahwa uangku adalah hak mereka. Namun, pengacaranya menahan bahu Dimas, menyuruhnya diam. Dimas merasakan sakit yang lebih perih daripada pukulan penagih utang. Ibu kandungnya sendiri, orang yang ia bela hingga ia menampar istrinya, kini membuangnya seperti sampah demi menghindari jeratan hukum. Saksi berikutnya adalah Maya, mantan kekasih gelap yang menjadi pemicu semua ini. Maya masuk dengan wajah tertunduk, mengenakan pakaian sopan yang tertutup, mencoba membangun citra wanita lugu yang tersesat. Kesaksian Maya tak kalah mematikan. Di hadapan hakim, Maya mengaku bahwa ia tidak tahu Dimas sudah beristri pada awalnya. Sebuah kebohongan besar yang membuatku tersenyum sinis di kursiku. Saya ditipu, Pak Hakim, ucap Maya dengan suara lirih. Mas Dimas mengaku sebagai duda kaya raya yang sedang mencari pendamping hidup. Dia menjanjikan kemewahan, menjanjikan liburan ke luar negeri. Saya tidak tahu kalau uang itu hasil memeras istrinya. Kalau saya tahu, saya tidak akan mau. Saya juga korban kebohongan laki-laki ini. Maya melemparkan semua kesalahan pada Dimas. Ia menyangkal ikut memanas-manasi suasana di bandara. Ia menyangkal pernah menghina. Ia memposisikan dirinya sebagai gadis polos yang terjebak dalam jaring manipulasi Dimas. Dimas menatap Maya dengan tatapan nyalang. Wanita yang dulu bermanja-manja padanya, yang berkata, "Aku mencintaimu selamanya." Mas, kini menikamnya tepat di jantung di depan hukum. Tidak ada cinta, tidak ada loyalitas. Semua itu palsu, seplastik kartu kredit yang gagal digesek di bandara. Ketika giliran aku memberikan kesaksian tambahan, suasana hening seketika. Aku tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak memaki. Aku hanya menyerahkan sebuah berkas tebal kepada hakim. Itu bukan sekadar bukti KDRT. Yang mulia hakim, ini adalah bukti baru yang jauh lebih berat. Penggelapan aset perusahaan. Ujarku, suaraku tenang namun bergema. Aku menjelaskan, selama aku pergi, aku memerintahkan tim audit independen untuk memeriksa keuangan perusahaan properti warisan ayahku, di mana Dimas diberi jabatan manajer operasional. Hasil audit itu mengerikan. Yang mulia, kataku. Dimas terbukti telah menggelapkan dana perusahaan miliaran rupiah selama 2 tahun terakhir dengan memalsukan info vendor dan markup biaya renovasi. Uang itulah yang digunakan Dimas untuk berjudi online dan membiayai gaya hidup Maya serta ibunya. Aku menatap mata hakim. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Yang mulia, ini adalah kriminalitas murni. Terdakwa tidak hanya melukai fisik saya, tapi juga mencuri hak karyawan-karyawan saya dan menghancurkan integritas perusahaan. Saya memohon keadilan seadil-adilnya. Dimas terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin mengucur deras. Ia tahu tamatlah riwayatnya. Kasus KDRT saja sudah bisa membuatnya dipenjara bertahun-tahun. Ditambah dengan kasus penggelapan dana dalam jumlah besar, ia mungkin akan menghabiskan sisa masa mudanya membusuk di dalam sel. Sementara itu, karma bagi Nyonya Karina dan Maya telah terjadi di luar persidangan. Setelah memberikan kesaksian palsu yang memberatkan Dimas, Nyonya Karina diusir oleh kerabat jauh tempat ia menumpang sementara. Mereka malu memiliki saudara yang viral sebagai mertua jahat dan pengkhianat anak. Terlunta-lunta, Nyonya Karina berakhir di sebuah panti sosial di pinggiran kota, tidur di atas matras tipis, dan makan dengan lauk seadanya. Nasib Maya tidak lebih baik. Wanita itu mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping untuk menghindari wartawan, tetapi wajahnya sudah terlalu terkenal. Ia mendapat email pemberhentian dari tempat kerjanya dan diusir dari kos mewahnya. Ia menjadi gelandangan di jalanan Jakarta, dikejar-kejar oleh penagih utang pinjaman online yang menggunakan KTP-nya. Kecantikannya tidak bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang ia tanam sendiri. Aku melihat Dimas digiring kembali ke sel tahanan sementara. Ia sempat berpapasan denganku di lorong. Dimas ingin membuka mulutnya, ingin mengucapkan kata maaf, tetapi lidahnya keluh. Aku hanya berhenti sejenak, hanya 1 meter darinya. Kau tahu, Dimas, bisikku pelan. Aku dulu rela mati untukmu. Tapi sekarang, melihatmu dikhianati oleh ibu dan selingkuhanmu sendiri, aku sadar hukuman terberatmu bukan penjara. Aku menatapnya dalam-dalam.
Hukuman terberatmu adalah hidup dengan kesadaran bahwa kau membuang satu-satunya orang yang tulus mencintaimu, demi orang-orang yang bahkan tidak sudi melihat wajahmu saat kau susah. Selamat menikmati kesepianmu. Aku berlalu pergi. Langkah hak tinggi sepatuku menggema, menjauh, meninggalkan Dimas yang berdiri mematung dengan air mata penyesalan yang akhirnya tumpah. Air mata yang sudah tidak ada harganya lagi. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali hening. Tetapi kali ini keheningan itu terasa jauh lebih berat dan menekan. Aku merasakan oksigen di dalam ruangan seolah tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Hakim ketua membetulkan letak jubah hitamnya sebelum membacakan lembaran putusan yang ada di hadapannya. Dimas duduk di kursi terdakwa dengan tubuh yang semakin membungkuk. Keringat dingin membasahi punggungnya hingga tembus ke rompi tahanan oranye yang ia kenakan. Aku duduk di barisan depan dengan tenang, menatap lurus ke arah hakim tanpa ekspresi berarti. Seolah aku sedang menyaksikan pembacaan laporan bisnis yang membosankan, bukan nasib mantan suamiku. Suara hakim memecah kesunyian, membacakan vonis dengan intonasi datar namun tegas yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, termasuk visum, rekaman video yang viral, kesaksian para saksi, serta bukti audit forensik keuangan perusahaan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Dimas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis, serta tindak pidana penggelapan dana perusahaan secara berlanjut. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, ditambah kewajiban membayar denda dan ganti rugi kepada perusahaan sebesar miliaran rupiah. Jika tidak dibayar, maka aset pribadi terdakwa akan disita negara dan masa hukuman akan ditambah. Palu diketuk 3 kali. Tok! Tok, tok. Suara itu terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi masa depan Dimas. Kakinya lemas seketika. Ia nyaris merosot dari kursinya jika tidak ditahan oleh petugas yang berdiri di sampingnya. 12 tahun. Usianya akan habis di balik jeruji besi. Ia akan keluar sebagai pria tua yang tidak punya apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada karir, dan tidak ada keluarga. Vonis itu juga mencakup penyitaan seluruh aset yang tersisa atas nama Dimas, mobil kreditan yang belum lunas, motor sport yang ia banggakan, hingga isi rekening pribadinya yang sudah kosong. Dimas resmi dimiskinkan secara total dan legal. Ia menoleh ke belakang, mencari wajah ibunya atau Maya, berharap ada setitik simpati. Namun, bangku pengunjung kosong. Mereka sudah kabur lebih dulu sebelum palu diketuk. Takut terseret lebih jauh. Sementara itu, di luar gedung pengadilan, Karma terus bekerja dengan presisi yang menyakitkan. Maya mencoba menyelinap keluar lewat pintu samping untuk menghindari wartawan. Namun, wajahnya yang sudah terlalu terkenal membuatnya mudah dikenali. Sekelompok ibu-ibu yang geram melihat videonya di bandara meneriakinya, melempari Maya dengan botol air mineral kosong dan sisa makanan. Maya berlari terbirit-birit. Air matanya tumpah karena rasa malu dan takut. Penderitaan Maya baru saja dimulai. Ponselnya berdering terus-menerus, bukan dari teman yang ingin menghibur, tetapi dari nomor-nomor asing yang meneror. Para penagih utang pinjaman online yang menggunakan kartu identitasnya akibat ulah Dimas. Tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal, dan dikejar utang, Maya yang dulu sombong dan manja kini menggelandang di jalanan Jakarta, menyadari bahwa kecantikannya tidak bisa menyelamatkannya. Bagi Nyonya Karina, karma datang dengan cara yang sunyi namun menyakitkan. Setelah memberikan kesaksian palsu, ia diusir oleh kerabat jauh tempat ia menumpang. Mereka malu memiliki saudara yang viral sebagai mertua jahat dan pengkhianat anak. Terlunta-lunta dengan tas pakaian yang berat, Nyonya Karina mencoba melakukan satu hal nekat. Ia naik ojek menuju rumah orang tuaku, berharap besanku itu masih punya hati nurani untuk menampung wanita tua sepertinya. Sesampainya di gerbang rumah orang tuaku yang megah, Nyonya Karina dihadang oleh satpam. Ia memohon-mohon, bahkan bersujud di aspal panas. Namun, satpam itu menyampaikan pesan dingin dari ibuku. "Maaf, Bu. Nyonya berpesan bahwa beliau tidak mengenal Ibu. Beliau juga bilang panti sosial milik pemerintah lebih cocok untuk menampung orang yang tidak punya keluarga." Nyonya Karina hancur. Akhirnya, Satpol PP yang sedang berpatroli mengamankan Nyonya Karina karena dianggap gelandangan yang mengganggu ketertiban umum. Ia dibawa ke panti sosial, menjalani hari tua dalam penyesalan yang tak berujung, tanpa ada anak atau menantu yang akan menjenguknya. Seminggu setelah vonis, aku memutuskan untuk mengunjungi Dimas di Rutan Cipinang untuk yang terakhir kalinya, sebelum ia dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan.
Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal dan jeruji besi, Dimas dibawa masuk oleh petugas. Penampilannya sangat mengenaskan. Rambutnya dicukur habis, wajahnya kusam penuh jerawat dan bekas luka yang belum sembuh. Tubuhnya kurus kering, seperti tulang berbalut kulit. Aura kesombongan yang dulu selalu ia pancarkan telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh aura keputusasaan yang gelap. Ketika melihatku duduk di seberang meja dengan penampilan yang begitu bercahaya, bersih, dan wangi, seorang wanita yang benar-benar bebas, Dimas menangis. Tangisannya pecah begitu saja. Tangisan seorang pecundang yang menyadari betapa bodohnya ia melepaskan berlian demi menggenggam kotoran. Risa, maafkan Mas. Ris, Mas salah, Mas bodoh. Racau Dimas dengan suara serak. Tolong bantu Mas. Mas tidak kuat di sini. Makanannya basi. Mas dipukuli narapidana lain setiap malam. Tolong bicara pada pengacara. Ringankan hukuman Mas. Aku menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, bukan marah, melainkan tatapan kasihan. Seperti melihat seekor anjing sakit yang sekarat di pinggir jalan. Aku meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Aku datang bukan untuk mendengarkan janjimu yang tidak berharga itu, Dimas. Kataku dengan suara lembut namun tegas. Aku datang untuk menyerahkan salinan akta cerai kita. Pengadilan agama sudah mengabulkan gugatanku kemarin. Kita sudah sah bercerai secara negara dan agama. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya histeris, menolak menyentuh amplop itu. Tidak, Ris, jangan tinggalkan Mas. Siapa yang akan mengurus Mas? Ibu sudah tidak ada kabar. Maya menghilang. Cuma kamu yang Mas punya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyeratkan pelepasan beban yang luar biasa. Itulah intinya. Dimas, kamu sendirian sekarang. Karena pilihanmu sendiri. Kamu membuang istri yang tulus. Kamu memanfaatkan ibu yang serakah. Dan kamu berselingkuh dengan wanita yang materialistis. Sekarang nikmatilah hasil panen dari apa yang kamu tanam. Aku berdiri, merapikan blazerku. Aku menatap mata Dimas dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Dimas. Tamparan Nyonya Karina di bandara hari itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Rasa sakit itu membangunkanku dari tidur panjang. Tanpa tamparan itu, mungkin aku masih menjadi istri bodoh yang membiayai parasit sepertimu. Sekarang aku bebas. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Meski Dimas berteriak-teriak memanggil namaku hingga suaranya habis dan diseret paksa oleh petugas kembali ke selnya yang gelap. Aku melangkah keluar dari gedung penjara, menghirup udara bebas dalam-dalam. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu hari ini terlihat begitu biru dan cerah. Keadilan telah ditegakkan, karma telah terbayar lunas, dan buku lama telah kututup rapat-rapat. 6 bulan telah berlalu sejak badai kehidupan itu menghantam dan berlalu pergi. Kehidupanku telah berubah drastis. Jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan sebelumnya. Bisnis properti dan catering yang kukelola berkembang pesat. Tanpa adanya kebocoran dana yang dulu dilakukan Dimas, keuntungan perusahaan melonjak tajam. Aku menggunakan keuntungan itu untuk memperluas usahaku dan membuka yayasan amal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah dedikasi nyata dari pengalaman pahitku. Pagi ini, aku sedang membantu ibuku merapikan syal rajut ke dalam tas tangan. Ayahku sibuk mengecek paspor dan tiket sambil bersenandung kecil. Hari ini, kami akan berangkat ke Eropa untuk liburan musim semi selama 3 minggu. Ini adalah perjalanan yang sudah lama kuimpikan. Membawa kedua orang tuaku keliling dunia dengan uang hasil kerja kerasku sendiri. Di dalam pesawat kelas utama maskapai bintang 5, aku duduk nyaman. Ayah dan ibuku duduk di kursi seberang lorong, antusias memencet-mencet tombol fitur kursi canggih itu seperti anak kecil. Aku memandang mereka dengan mata berkaca-kaca karena bahagia. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku iseng menyalakan layar televisi di hadapanku untuk mencari hiburan. Aku memindahkan saluran ke kanal berita nasional. Tiba-tiba, sebuah tayangan berita menarik perhatianku. Judul berita itu tertulis besar di layar. Pemindahan narapidana kelas kakap ke lapas Nusa Kambangan. Di antara barisan narapidana berwajah garang, terselip satu sosok pria kurus kering dengan kepala plontos dan wajah cekung. Itu Dimas. Ia terlihat sangat tua dan rapuh, berjalan pincang karena kakinya diseret rantai besi. Wajahnya kotor, matanya kosong menatap tanah, seolah jiwa di dalam tubuh itu sudah mati.
Narator berita menyebutkan bahwa Dimas dipindahkan karena terlibat perkelahian utang piutang di rutan sebelumnya. Di sudut layar yang lain, sekilas terlihat cuplikan berita tentang penertiban gelandangan di mana wajah Nyonya Karina terlihat sedang duduk melamun di teras panti sosial, dan foto buronan kasus penipuan pinjaman online yang menampilkan wajah Maya. Aku menatap layar itu selama beberapa detik. Tidak ada senyum kemenangan yang jahat. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah sebuah perasaan netral. Sebuah penerimaan bahwa hukum tabur tuai itu nyata dan absolut. Dimas, Nyonya Karina, dan Maya kini hanyalah serpihan berita kriminal di televisi. Orang asing yang tidak lagi relevan dalam hidupku. Dengan gerakan perlahan dan anggun, aku menekan tombol daya pada kendali jarak jauh. Layar TV menjadi hitam, memadamkan wajah-wajah masa lalu itu selamanya. Aku kemudian menoleh ke jendela pesawat. Mesin pesawat menderu bertenaga, mengangkat burung besi raksasa itu meninggalkan aspal panas Jakarta, menembus awan putih menuju langit biru yang tak berbatas. "Risa, kamu mau pesan makan apa nanti?" tanya ibu dari seberang lorong. Aku menoleh dan tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah kumiliki. "Apa saja, Bu. Asal makan sama ibu dan ayah, semuanya pasti enak." Aku menyandarkan punggungku, menarik selimut lembut sebatas dada, dan menutup mataku. Badai telah berlalu, menyisakan tanah yang subur untuk bunga-bunga baru bermekaran. Kini, di ketinggian 30.000 kaki, aku menyambut datangnya kebebasan abadi dalam hidupku, menuju surga yang kubangun dengan tanganku sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Sejak tangisan Dimas menghantam kaca pembatas di ruang kunjungan penjara, dan sejak aku terakhir kali menghirup udara beraroma dendam. Musim dingin dan badai kehidupan telah lama berlalu, digantikan oleh musim semi abadi dalam jiwaku. Kini, di balik jendela kantor baruku yang berlatar belakang cakrawala Jakarta yang membentang luas, aku melihat keindahan yang datang dari kekuatan melepaskan. Bisnis properti dan catering yang kurintis berkembang pesat, tumbuh menjadi kerajaan yang jauh lebih besar dan lebih stabil tanpa adanya parasit keuangan. Aku tidak lagi hanya dikenal sebagai istri sultan yang viral, tetapi sebagai pengusaha wanita inspiratif yang tangguh dan dermawan. Aku mendirikan Yayasan Mawar Tegar, sebuah rumah singgah dan pusat bantuan hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengubah bekas lukaku menjadi mercusuar bagi wanita lain adalah bentuk penyembuhan tertinggi bagiku. Pagi ini, aku meminum teh herbal hangat di ruang kerjaku, meninjau laporan keuntungan kuartal yang melampaui target. Keuntungan ini terasa murni, bebas dari noda manipulasi dan pengkhianatan. Aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan selama 5 tahun pernikahan hambar itu. Pikiranku tidak lagi dipenuhi skenario pembalasan, melainkan rencana ekspansi keluar kota. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah berita kecil di sudut kanan bawah tabletku. Berita itu membahas kondisi lapas Nusa Kambangan, tempat para narapidana kasus berat menjalani hukuman isolasi. Salah satu paragraf menyebutkan, seorang narapidana kasus penggelapan dan KDRT bernama Dimas dikabarkan mengalami depresi berat dan dipindahkan ke sel isolasi karena mencoba bunuh diri. Aku membaca nama itu. Dimas, tidak ada lonjakan emosi, tidak ada rasa kemenangan yang meluap. Hanya ada rasa iba yang dingin, seperti menyaksikan akhir tragis dari karakter fiksi yang bodoh. Ia bukan lagi bagian dari hidupku, ia hanyalah sebuah statistik kriminal. Aku menutup tablet itu, tidak ingin mengotori hari bahagiaku dengan kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Namun, karma tampaknya belum selesai menyampaikan pesan. Aku membuka sebuah pesan dari pengacaraku mengenai pengajuan aset Dimas yang disita untuk menutupi denda ganti rugi. Dalam pesan itu, pengacaraku menyertakan sepotong informasi tambahan. Nyonya Karina, setelah beberapa kali kabur dari panti sosial dan mencoba kembali ke lingkungan lamanya, akhirnya ditangkap kembali. Ia sempat mencoba mencari perhatianku atau orang tuaku, tetapi gerbang rumahku selalu tertutup rapat. Dia kini ditempatkan di panti sosial dengan pengawasan ketat. Tidak bisa lagi sesumbar tentang anak atau hartanya. Bahkan, para penghuni panti lainnya menjauhi dia karena reputasinya sebagai mertua dajjal sudah menyebar hingga ke sana. Aku membayangkan Nyonya Karina, yang selalu haus akan gengsi, kini dipaksa hidup tanpa kehormatan sosial sedikit pun, hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Itu adalah ironi yang lucu, melihat bagaimana wanita yang mendambakan kehidupan ratu harus berakhir di tempat tidur matras tipis. Lalu ada Maya. Pengacaraku menyebutkan, Maya sempat mencoba bekerja lagi,
tetapi jejak digitalnya sebagai pelakor viral membuatnya dipecat berulang kali. Kasus utang pinjaman online Dimas yang menggunakan KTP-nya juga terus memburunya. Terakhir kali terdeteksi, Maya meninggalkan Jakarta dan mencoba hidup berpindah-pindah. Ia hidup dalam ketakutan, tidak bisa menggunakan media sosial, dan tidak bisa menikmati kecantikannya sebagai modal hidup. Seluruh hidupnya menjadi pelarian permanen, sebuah neraka tanpa tempat untuk bersembunyi. Aku menyadari, aku tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Hukuman yang kuberikan hanyalah pembuka jalan. Hukuman sejati datang dari pilihan dan kebodohan mereka sendiri. Dimas kehilangan statusnya, Nyonya Karina kehilangan gengsinya, dan Maya kehilangan kebebasannya. Semuanya hilang, tanpa kemungkinan perbaikan. Aku menghela napas panjang, sebuah pelepasan terakhir dari masa lalu. Aku tidak membawa beban itu lagi. Aku melihat keluar jendela. Langit tampak cerah, seolah ikut merayakan kemenanganku. Permisi, Risa. Suara asisten pribadiku menginterupsi. Jadwal makan siang dengan Bapak Haris sudah siap. Beliau menunggu di ruang pertemuan. Bapak Haris adalah seorang arsitek ternama, seorang pria lajang yang kebetulan menjadi rekan bisnis baruku. Dia adalah pria yang sopan, santun, dan menghormati batasan, jauh berbeda dari Dimas. Aku tersenyum pada diriku sendiri di pantulan kaca. Aku tidak terburu-buru mencari pengganti Dimas, tetapi aku juga tidak menutup diri. Aku berdiri, merapikan pakaian kerjaku yang elegan. Aku meraih tas tanganku, melangkah keluar dari kantor menuju masa depan yang cerah. Aku tahu, kisahku sudah mencapai babak terakhir. Tidak ada lagi sisa-sisa pengkhianatan yang bisa menyentuhku. Aku telah menggunakan kehancuran itu sebagai pupuk, dan kini, aku mekar dengan indah, seluas langit biru di luar sana. Aku menaiki lift mewah, menuju pertemuan bisnis yang menjanjikan, meninggalkan 3 jiwa yang membusuk dalam kesunyian yang mereka ciptakan. Aku telah mengubah air mataku menjadi berlian, dan aku akan memastikan berlian itu bersinar selamanya. Aku berdiri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, setahun penuh setelah pemindahan Dimas ke Pulau Penjara dan setahun penuh setelah aku meresmikan kebebasanku. Kali ini, aku tidak datang untuk liburan. Aku datang untuk sebuah perjalanan bisnis jangka panjang ke Eropa, didampingi oleh kedua orang tuaku yang tampak bangga dan bahagia. Udara di terminal terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi keringat dingin. Kali ini, setiap sudut bandara memancarkan aroma kesuksesan yang kuraih dengan jerih payahku sendiri. Aku menggandeng tangan ibuku, berjalan dengan punggung tegak menuju loket keberangkatan kelas utama. Loket yang sama, tetapi dengan kartu prioritas yang jauh lebih tinggi dan lebih terhormat. Ayahku bercanda tentang betapa repotnya aku harus membawa 2 koper penuh dokumen untuk pertemuan di Zurich, dan ibuku menertawakan Dimas, yang kini hanya menjadi nama yang kusebut sebagai mantan suamiku. Mereka telah memproses rasa sakitku, dan kini, mereka merayakan kemenanganku. Saat kami berjalan, langkah kakiku tanpa sadar melambat ketika melewati titik pertemuan Gate 2, tempat di mana drama paling memalukan dan paling transformatif dalam hidupku terjadi. Di sanalah, Nyonya Karina melayangkan tamparan, dan di sanalah, Dimas serta Maya tertawa. Aku berhenti sejenak. Aku melihat ke sudut itu. Di sana, seorang wanita sedang membungkuk merapikan barang bawaannya, dan di sebelahnya, seorang pria mengobrol dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata, tidak ada darah. Tempat itu tampak biasa, sunyi, dan tidak berkesan. Aku menahan napas sejenak, mencoba mencari sisa-sisa rasa sakit yang dulu pernah merobek hatiku. Aku mencari sisa-sisa amarah yang dulu membakar jiwaku. Namun, yang kutemukan hanyalah kehampaan. Luka itu sudah sembuh total, hanya meninggalkan bekas pelajaran yang berharga. Masa lalu telah menjadi hantu yang kehilangan kekuatannya untuk menyakitiku. Aku tersenyum kecil pada memori itu, seolah menyapa bayangan diriku yang dulu rapuh. Tamparan Nyonya Karina, yang terasa seperti bencana saat itu, kini kusadari adalah hadiah terbesar yang pernah kuterima. Tanpa tamparan itu, aku mungkin masih menjadi istri bodoh, terperangkap dalam sangkar emas yang perlahan membunuh jiwaku. Aku mungkin masih membiayai Dimas dan keluarganya, menutup mata terhadap pengkhianatan demi mempertahankan citra keluarga yang sempurna. Risa, kenapa berhenti? Tanya ibuku, memecah lamunanku. Tidak apa-apa, Bu. Jawabku, suaraku kembali jernih dan kuat. Hanya memastikan
bahwa aku telah meninggalkan semua sampah di sini. Aku menggandeng tangan kedua orang tuaku, melangkah mantap menjauhi titik itu. Kami melanjutkan perjalanan menuju loket. Kali ini, tidak ada drama kartu ditolak atau tiket dibatalkan. Petugas menyambut kami dengan sangat ramah, memberikan pelayanan terbaik, mengenali aku bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai pemilik kekayaan sejati. Beberapa jam kemudian, aku sudah duduk nyaman di kursi pesawat kelas utama. Ayahku sudah terlelap di kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur datar. Sementara ibuku sibuk membaca majalah bisnis yang menampilkan diriku di halaman depan. Aku memandang keluar jendela, menatap awan putih yang membentang tanpa batas. Aku menyadari, perjalanan ini bukan hanya soal urusan bisnis. Ini adalah perayaan kebebasan yang mutlak. Kebebasan dari rasa takut. Kebebasan dari rasa malu. Kebebasan dari ilusi cinta yang palsu. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari pengakuan orang lain atau dari kehadiran seorang pria. Kebahagiaan telah kutemukan di dalam diriku sendiri, dibangun dari keberanian, harga diri, dan ketegasan. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri, dan menatap foto terakhirku bersama Dimas. Foto pernikahan kami. Di foto itu, kami tampak bahagia, tetapi aku tahu, senyum itu palsu. Dengan gerakan hati yang damai, aku menghapus foto itu. Itu adalah tindakan simbolis terakhir, memutuskan setiap ikatan, bahkan ikatan memori digital. Dimas, Nyonya Karina, dan Maya kini hanyalah bayangan samar di masa lalu yang takkan pernah bisa menyentuhku lagi. Mereka terkunci dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri, menjalani hukuman yang berlipat ganda, hukuman penjara, hukuman kemiskinan, dan yang paling menyakitkan, hukuman kesepian abadi. Mereka hanya memiliki satu sama lain, dan mereka saling membenci. Aku menyandarkan punggungku, menarik selimut lembut